Oke, berikut saya akan menjelaskan bagian transaksi untuk budidaya ayam petelur ini. Jadi, yang berkaitan langsung dengan budidaya itu adalah bagian pembelian dan penjualan. Sedangkan penerimaan, kemudian laporan itu adalah sama cara pengisiannya untuk semua aplikasi budidaya. Saya akan masuk ke bagian pembelian. Jadi di sini sudah ada contohnya ya. Jadi untuk pengisian kurang lebih sama. Di sini pengisian adalah diisikan tanggal di sini dan perhatikan tanggal itu harus sesuai format tanggal. Jadi misalnya Januari 2019 ini saya mengulang-ulang ya karena sering sekali terjadi pengisian tanggal yang tidak sesuai format padahal sudah dijelaskan di depan. Saya misal mengisi begini. Ini bukan format tanggal. Perhatikan di sini dia tertulis 5 Januari 19 dan warnanya juga merah ya. Ada yang merah, ada yang enggak ya, tergantung nanti karena tidak semuanya punya formula yang sama. Tapi bisa dipastikan ini bukan tanggal karena perhatikan di sini tertulisnya 5 Januari. Tanggal itu bagaimana? Tanggal itu bisa dilihat di sini. Ya, ini 5 Jan 19 tapi tanggalnya seperti ini. 5 Januari 19. Kenapa seperti ini? Karena biasanya format Windows itu bahasa Inggris, jadi tanggalnya adalah bahasa Inggris, kecuali tanggalnya bahasa Indonesia ya. Sehingga mengetiknya adalah 5 Jan atau 5 Januari pakai Y. Nanti dia akan berubah otomatis ya. Oke, kemudian kita bisa isikan seperti ini. Ya. Jadi di sini tadi kan ada aset ya. Dan ayam di sini adalah masuk sebagai aset. Beda ya ayam petelur dengan ayam pedaging ya. Kalau ayam pedaging itu masuknya ke persediaan, tapi kalau ayam petelur masuknya ke aset. Sehingga di sini dipilihnya adalah rekeningnya. Rekening salah satu rekening kas yang di sini BRI. Kemudian di sini pilihannya adalah aset budidaya. Kemudian yang harus perhatikan adalah kode asetnya di sini. Ya. Kode aset ini tidak boleh sama dengan kode aset yang sudah ada. Jadi cara ngeceknya adalah kita masuk ke penyusutan. Jadi kita harus cari mana yang kosong. Ya. Karena ini kan gabungan aset yang diisi di penerimaan pengeluaran untuk kebutuhan usaha maupun yang untuk kebutuhan budidaya. Jadi ini asumsinya bebas ya nomornya, tapi yang pasti kan harus kosong. Ini 14, 15, 16. Oke, jadi kita beli sini masukkan aset budidaya, masukkan nilai jumlahnya dan nilainya. Kemudian kita masukkan alokasinya. Nah, ini alokasi ini penting karena alokasi ini nanti akan muncul di, kita balik lagi ke siklus, ke kelompoknya. Nah, sebelah kanan ini akan muncul di sini. Dan ini nanti akan berkurang sesuai yang penggunaan kita isikan di sini. Ya. Tadi sudah dijelaskan kenapa dibuatnya di pembelian, karena ini mungkin bisa gabungan dari beberapa pembelian untuk beberapa kandang atau beberapa kelompok. Kemudian cara penulisan di sini juga sudah ada contoh, teman-teman bisa ngisi di sini. Kalau pakan ayam dan tenaga kerja ini maksudnya persediaan bahan baku ya. Kemudian ini pembayaran tunai. Nah, di sini mungkin yang perlu diperhatikan adalah pencatatan yang sifatnya utang. Itu nyatatnya gimana nih? Jadi bayarnya kita membeli tapi bayarnya di belakang. Pencatatan seperti ini. Kita bikin nomor PO-nya ya. Nomor PO. Kemudian ini 12 12 itu nomor 1 ini harus diisi kalau kita ingin mencetak dan memunculkannya di sini. Ini nomor 12 nih. 12. Kalau kita tidak tulis itu dia tidak akan muncul. Ya, 12. Kemudian ini kalau ada PPN, kita tulis PPN-nya. Ini anggap aja utang di sini. Kita tulisnya utang. Yang atas persediaan bahan baku, tapi perhatikan yang di bawah ini bukan persediaan bahan baku. Jadi kalau pajak atau PPN itu masuknya utang pajak, tidak masuk ke persediaan bahan baku. Kemudian pada saat kalau misalnya ada DP, kita harus tulis dulu semuanya. DP itu adalah bagian dari pengurang utang. Makanya di sini ditulisnya adalah kas dan utang usaha. Demikian juga kalau pada saat pelunasan, ini utang usaha dan pembayarannya. Yang harus diperhatikan adalah pada saat membuat ada utang, ini akan muncul laporannya di utang supplier, ya, dan di purchase order, ya. Kalau purchase order berdasarkan nomor PO-nya, sedangkan kalau supplier rekap berdasarkan total transaksi per supplier. Bedanya apa? Ya udah pasti beda. Satu supplier mungkin PO-nya bisa ada lebih dari 5 dan misalnya semuanya hutang, dan jadi kita bisa nge-track PO mana yang belum dibayar.
Cuma yang harus diperhatikan adalah pada saat pengisian ini, yang hutang tadi, itu perhatikan bahwa ini harus diisi nih. Untuk kita bisa nge-track nomor PO jangan sampai lupa diisi seperti ini. Ya, tidak diisi nomornya, tapi ini untuk memastikan bahwa yang dibayar adalah PO sekian. Ya. Demikian juga suppliernya, jangan lupa untuk tidak diisi untuk setiap transaksinya. Karena kita kalau tidak diisi, maka tidak akan termonitor pembayaran hutangnya. Ada yang kelewat lah, udah bayar kok, ini saya belum bayar. Nah, itu biasanya lupa ngetik di suppliernya atau di PO-nya. Dan jangan juga ditulis kategori HPP-nya lagi di setiap pembayaran, karena nanti akan double lagi akhirnya, punya stok double. Ya. Oke, itu untuk kategori pembelian. Untuk kategori penjualan itu sama. Ya. Jadi cara pengisiannya dengan pembelian sama, hanya bedanya utang dan piutang. Yang membedakan lagi selain itu adalah dari sisi di sini ada produk ya. Produk kan kita bisa isi nih. Bisa pilih ini produk ini berdasarkan yang kita isi di harga hasil panen, inilah produknya yang kita bisa pilih. Kemudian kelompoknya, nah ini harus ditulis nih. Ayamnya, telurnya ini masuk dari kelompok berapa. Kadang-kadang kan ada kebingungan juga kalau misalnya lebih dari satu kelompok. Ini telur kelompok mana nih gitu. Teman-teman nggak perlu bingung. Ini kan hanya untuk menghitung di masing-masing siklus. Jadi dibuat asumsi saja, sudahlah saya masukkan kelompok 1 saja, saya masukin kelompok 2 saja. Yang penting teman-teman bisa lihat di saldonya ini berkurang. Sehingga nanti harus, saldonya 0. Jadi nggak perlu sampai ini membuat bingung, harus detail ini kelompok telur semua kelompok 1, telur semua kelompok 2. Intinya lebih ngeliat saldo aja, berkurang, oke. Ya. Karena perhitungan angkanya nanti akan muncul, dia tidak melihat perhitungan laporan globalnya, laporan keuangan usahanya, dia tidak melihat kelompok 1 atau kelompok 2. Kelompok 1, kelompok 2 itu hanya dilihat di masing-masing data kelompok. Kemudian pilih golongan harganya, kemudian di sini ada harga non produk, ini adalah kalau kita ingin memasukkan seperti tadi PPN dimasukkan di sini, karena ini kan bukan produk. Kemudian PPN, kemudian ini DP, sama pengisian kayak pembelian tadi ya. Bedanya di sini kalau tadi di pembelian utang usaha, di sini ngisinya adalah piutang usaha. Kalau utang pajak tetap sama, jadi tidak jadi piutang pajak, tetap utang pajak. Ya, perhatikan file contohnya untuk teman-teman bisa melihat, oke, kategori yang benar adalah ini. Ya. Dan untuk pengisian juga sama, kalau teman-teman transaksinya sudah ada POS-nya sendiri gitu. Jadi teman-teman hanya perlu rekapnya saja, tinggal dibuat seperti ini. Jadi tidak harus data ini masukkan data transaksi per pelanggan, tidak harus. Ya. Tapi kalau ingin detail seperti itu silakan, tapi tidak harus. Jadi mau hitung rekapnya saja, dapatnya berapa begini. Ya. Oke. Nanti mengenai tadi butir dan kilo itu akan dihitung otomatis. Ya. Jadi harga ini kan 1 kilo nih. Ini kilo, nanti di bawah kalau ada butir ya, ini butir. Ya. Nanti kalau teman-teman menjual butiran, tinggal diisi sini butir, nanti dia akan menghitung secara otomatis berdasarkan stoknya yang dihitung otomatis ya. Akan berkurang sesuai tadi yang 16 butir per kilo. Kemudian di sini yang bisa dimasukkan adalah tadi untuk adjusting. Jadi mau ngejust ini tadi kan misalnya 16, semua ternyata telurnya kecil-kecil sehingga semuanya 17. Atau telurnya besar-besar sehingga 1 kilonya 15. Itu ngejustnya kita di sini. Ya, bisa ngejust di sini atau tadi yang tadi sudah saya sampaikan di tutorial bagian pengisian kelompok. Di sana produksinya dinaikkan atau diturunkan. Ya, kalau tidak berdasarkan butir. Tadi kan misalnya ada teman-teman yang saya ngitung produksi setiap harinya itu berdasarkan kilo. Nah, butirnya kan tidak real. Nah, itu bisa di-adjust di sana. Tapi kalau ternyata saya sudah butir ngitungnya, oke, kalau sudah butir maka ngejustnya di sini. Adjust itu menyesuaikan ya. Nah, di sini hanya di sini tidak perlu diisikan kasnya. Jadi langsung pendapatan ini bukan pendapatan kompos ayam, ini pendapatan telur ayam. Oke, ya bisa di-adjust di sini. Sehingga nanti akan ter-adjust saldonya berkurang. Tapi sesuai dengan hasil stock of num. Ya. Oke, saya kira untuk transaksi itu
Silahkan teman-teman lihat file contohnya untuk bisa dapat gambaran sambil juga dilihat videonya ulang kalau ada kebingungan. Cuma ada satu catatannya khusus untuk penjualan ayam afkir. Jadi penjualan ayam afkir itu tidak diisikan di sini di penjualan, tapi diisikannya di penerimaan pengeluaran. Jadi sebagai contoh, tadi kan 1 tahun mau dijual ini ayam afkirnya. Kita pengisiannya adalah misalnya ini Januari, kemudian penerimaannya. Jadi langsung nilai total penerimaannya. Jadi kita tidak mengisi jumlah, tidak mengisi ayamnya dan lain-lain. Kita hanya mengisikan kode asetnya di sini. Ya. Jadi mengisi kode aset, kemudian di sini kategori laporan keuangannya aset budidaya. Sehingga kalau kita melihat di bagian penyusutan, kita akan melihat aset budidayanya ini terjual senilai 10 juta. Jadi tidak ada keterangan ayamnya, ayam afkirnya terjual berapa ekor, dan itu tidak ada. Tujuannya apa? Tujuannya di sini untuk memastikan bahwa neraca ini balance. Jadi kalau nanti dihitung satu-satu, itu terlalu kompleks perhitungan di neracanya. Ya. Jadi untuk memastikan bahwa kondisi keuangannya balance dan ayam afkirnya sudah terjual. Ya, itu saja catatannya.